Annyeonghaseyo Cinggu. Selamat datang di K-Popcast, podcast Korea yang membahas informasi tentang Korean culture, musik K-pop, drama Korea, fashion, dan juga berita Korea terkini yang dikemas secara menarik dengan pembawaan yang chill. Kembali lagi bersama aku Anissa Nurgina. Gak kerasa ya, sekarang K-Popcast udah di episode 3. Dan di episode 3 ini spesial banget karena aku mengundang salah satu K-popers juga. Halo. Silakan perkenalkan diri. Halo Cinggu, nama aku Adinda. Aku dari Kota Sukabumi dan aku udah jadi K-popers dari kelas sekitar 4 SD, mungkin 10 tahun yang lalu. Wow, udah lama banget ya. Oke, langsung saja nih. Jadi Kak Adin, di episode kali ini tuh kita bakal bahas pengaruh Korean Hallyu. Korean Hallyu. Kan ini kayak Korea ini membawa pengaruh yang besar banget nih buat kita sekarang ya. Dan ini tuh udah jadi demam gitu gak sih ya? Demam banget di demam mana-mana. Korea. Oke. Jadi yang pertama nih, biasanya Korea identik sama apa? Identiknya sih Idol. sama idol, terus drama, fashion. Oke, gitu. BTW kalau soal drama nih, drama favorit Kak Adin apa nih? Drama Korea favorit? Kalau dibilang terfavorit sih sebenarnya banyak, tapi Susah ya? susah banget nih. Tapi kayaknya aku bisa nyebutin 2 yang mungkin kalau generasi yang lama drakor itu pasti tahu Boys Before Flower. Oh iya. Itu memang Gila, awal itu banget udah drama-drama gitu kan. Tiap negara remake iya, kayaknya remake itu. banget gitu. Yang kedua aku mungkin bakal sebut Scarlet Heart. Ada itu. Oke. Dan pengaruh drama tersebut ke kehidupan sehari-hari Kak Adin tuh ada gak sih? Setelah nonton drama itu kan, wah favorit banget nih. Pasti kan ada sesuatu yang bikin Kak Adin suka, dan itu ngaruh gak sih ke kehidupan Kak Adin sehari-hari? Ngaruh banget sih sebenarnya. Pertama kan kalau kita nonton drama Korea itu kan mereka bahasanya Korea ya, kita bahasa Indonesia. Mungkin ya yang namanya kalau misalnya kita rajin nonton drama tuh sedikit demi sedikit kayak wah bahasanya masuk nih di kita, di otak kita nih. Betul. Kayak misalnya selain bahasa pun kayak dari alur cerita dramanya itu tuh kan kayak wah banyak banget kan drama-drama yang alurnya tuh unik, bagus, bahkan sampai aktor aktrisnya juga tuh kayak di mata kita tuh kayak wow gitu. Wow banget. Tokoh ini tokoh itu gitu. Bahkan kemarin tuh ya startup itu kan booming banget kan, tentang iya. kayak setiap orang tuh ada tim Han Ji Pyong, tim Namdosan gitu. Bahkan sampai kafe di Indonesia pun ada yang kayak kalau tim ini kafe ini tim Namdosan gitu. Ini tim Han Ji Pyong gitu. Iya, sampai waktu itu tuh aku pernah lihat ya di TikTok kayak di satu mall di Indonesia tuh ada yang jual boba, gak usah sebutin ya mereknya. Boba pokoknya iya. ya. Dan dia tuh gini, dia ngasih promo gitu kayak buy one get one kalau kamu tim Namdosan dan diskon 30% untuk tim Han Ji Pyong. Tuh, berarti mungkin kalau bagi K-popers ini harga diri ya. Kalau misalnya dia pengen buy one get one, dia benar harus tim Namdosan. Tapi kalau dia tim Han Ji Pyong mau gak mau cuma dapat 30%. Dan semua orang ngeklaim kayak wah ini yang jualnya tim Namdosan. Berarti karena buy one get one kan. Wah, berarti saking demamnya itu loh. Demamnya banget. Semuanya, semua aspek tuh udah kayak banyakan tuh Korea. Oke nih Kak Adin, kan tadi juga Kak Adin bilang Kak Adin tuh udah lama banget kan jadi K-popers. Nah selama Kak Adin jadi K-popers ini, Kak Adin udah banyak kenal orang nggak? Atau misalnya jadi kenal orang baru berkat Kak Adin jadi K-popers? Oh banyak banget sih. Kalau misalnya orang tuh nyebut K-popers itu pasti teman online-nya tuh banyak banget. Mau dari itu RP, mau dari itu kayak mutualan tuh pasti banyak banget. Karena misalnya orang ini ngepost tentang idol dia, terus kita kayak lu biasa siapa nih? Tertarik gitu ya? Oh jadi bisa nanya. memulai obrolan gitu ya? Iya, mulai obrolan gitu yang awalnya cuma nanya-nanya bias, akhirnya kayak aku jadi punya temen dari luar kota nih, punya temen dari luar pulau gitu. Terus kalau misalnya untuk salah satu kota sendiri kan suka ada yang namanya dance cover, ada acara-acara dance cover. Nah di sana tuh kita pasti ketemu sama K-popers lain kan, yang asalnya cuman kayak kita sebelahan nonton, akhirnya saat ada yang penampil kayak gue juga suka lagu ini nih, gue juga akhirnya saling ngobrol kayak lu biasa ini biasa itu. Setelah pulang dari acara kita jadi teman gitu. Ternyata ngaruh banget ya ke berkomunikasi itu ya. Karena
berkat suka sama K-popper suka Korea jadi berkomunikasi kan. Iya, jadi punya lebih banyak teman gitu akhirnya. Banyak relasi juga. Iya, banyak relasi. Dan setelah nonton drama Korea ini, kebanyakan kan orang-orang tuh jadi terbiasa gitu ya ngomong pakai bahasa Korea. Ada yang disadari, bahkan tanpa yang kita sadari bahwa si demam Hallyu Korea ini udah merambah sebenarnya. Merambah banget sih. Jadi apalagi untuk pecinta drama ya pasti tahu kan kayak bahasa-bahasa Korea tuh ada annyeong, saranghae itu udah itu udah udah common banget sih, kayak siapa yang nggak tahu saranghae. Iya. Dan tanpa disadari juga nih Kak Adin, kayak sekarang tuh di TikTok orang tuh pada ngomong pakai hyung, manggil orang lain tuh pakai hyung. Padahal yang tanpa mereka sadari mereka tuh nggak tahu gitu hyung itu tuh artinya apa sebenarnya. Hyung itu kan adik cowok yang dipanggil kakak cowok yang dipanggil oleh adik cowok hyung gitu. Tapi sekarang itu malah masyarakat Indonesia mau cewek mau cowok manggil ke temen tuh kayak hyung gitu. Iya hyung, oh iya hyung gitu kan. Padahal tanpa mereka sadari, mereka tuh nggak tahu gitu hyung itu apa kan. Kalau di Korea mungkin tuh artinya salah ya kalau dipakai dari cewek sendiri gitu kan. Iya, saking udah merambahnya. Dan sekarang juga kayaknya tuh banyak kayak gak sih kayak marketplace di Indonesia ataupun brand lokal yang pakai ambasadornya tuh artis Korea. Iya. Kayak Lee Min Ho tuh kayak. Iya, Lee Min Ho sama Lazatet. Terus yang show teh yang 12 siapa sih yang nggak tahu itu terngiang-ngiang banget pasti. Iya. Yang nonton TV pasti itu terngiang-ngiang banget dan sebagai ternyata bisa juga digunakan menjadi strategi marketing yang bagus ya. Iya, marketing yang bagus gitu. Bahkan kan artisnya pun mereka waktu di interview sama si Sophie gitu kan mereka belajar bahasa Indonesia kita jadinya gitu. Oh iya, aku juga pernah nonton sih di salah satu interview. Emang ternyata sudah menjadi akulturasi juga loh. Nggak cuman Korea ke Indonesia, tapi Indonesia ke Korea juga. Karena di interview itu juga waktu itu kayak mengundang toko PT dia mengundang salah satu artis Korea BTS. Terus kayak di interview tuh sama si MC. Iya, MC-nya itu kebetulan orang Korea yang pernah tinggal di Indonesia, sama dia dikenalkan juga budaya Indonesia bahwa ini makanan khas Indonesia, ini tarian khas Indonesia, dan ternyata kan bertukar jadi bertukar kultur gitu. Karena sebenarnya Indonesia tuh benar-benar menarik di mata Korea sebenarnya untuk budaya. Untuk makanya banyak banget orang Korea bahkan yang belajar bahasa Indonesia kan di universitasnya gitu. Betul. Justru bahasa Indonesia di Korea sana juga nggak kalah menarik ya, nggak kalah diminati sama di Indonesia pun peminatnya banyak banget kan yang belajar bahasa Korea. Yang darinya suka idol ini, suka drama ini, akhirnya jadi kita juga kayak pengen belajar bahasa Korea supaya bisa ngobrol juga gitu kan. Iya ya. Dan kadang kan subtitle juga kadang nggak sesuai sama keinginan kita. Dan kalau misalnya kita nonton nih pakai kalau misalnya kita belajar Hangul, otomatis kan kita bisa tahu nih, oh iya ini ngomong apa, ini ngomong apa. Ternyata besar juga sih demam Korean Hallyu ini sekarang. Apalagi sekarang. Dan stasiun dari yang mulai dulu paling TV itu menayangkan drama-drama Korea zaman dulu. Iya, drama zaman dulu. Sekarang banyak sih yang nayangin drama-drama yang mungkin pernah hype gitu di zamannya gitu. Ya salah satunya stasiun televisi ya ada lah ya itu tuh lagi banyak banget nayangin drama Korea, sampai makanya ibu-ibu sekalian pun yang di rumah kayak pada nonton gitu. Dari drama sampai ini ya, artis-artisnya pun sering kayak diundang gitu kan kalau untuk ada acara award. Wow. Makanya suka dipanggil kan gitu sama orang-orang kayak itu ada opa-opa. Dan pasti nih tanpa kita sadari juga pasti Ibu Kadin tuh kalau lihat aktor pasti bilang Lee Min Ho, padahal bukan Lee Min Ho. Tapi kalau untuk khususnya orang tua aku, karena dia emang penggemar drama banget dari aku kecil pun dia kalau untuk Lee Min Ho dia hafal banget gitu. Dan kalau misalnya aku lagi nonton drama ini kayak ibu aku langsung kayak
oh ini yang main di drama ini ya, ini yang main di drama ini ya gitu. Bahkan sampai ini ya tanpa batasan usia iya, ya. tanpa biasanya batasan kan usia orang gitu. sekarang dulu tuh peminat Korea tuh biasanya anak-anak muda dan cewek-cewek ya kebanyakan iya, ya. Sekarang udah merambah banget. Gak usia kayaknya. Tapi kalau misalnya kok ngomongin tentang drama, sebenarnya aku kenal drama Korea itu dari ibu aku sendiri malah. Oh iya? Ibu aku tuh dulu waktu aku masih TK tuh nonton yang kayak Starway to Heaven. Terus nonton iya. pokoknya yang jadul-jadul banget tuh drama Korea, sampai makanya aku bisa kenal Boys Before Flower, bisa kenal Full House, bisa kenal Naughty Kiss kayak gitu tuh karena ibu aku udah nonton drama Korea sebenarnya dari dulu. Wah, dikirain Kak Adin emang tahu dari teman-teman gitu kan, lagi hype banget. Wah, hebat banget ternyata dari ibunya gitu. Cinggu, keren banget yang sih. Dari yang belum zaman banget gitu ya. Dan kira-kira Kak Adin nih, menurut Kak Adin ya, relate gak sih dari Demam Hallyu sekarang tuh dengan komunikasi antar budaya? Relate banget sih. Apalagi kan Hallyu Korea di Indonesia kan sekarang benar-benar panas banget ya orang Indonesia tuh. Jadi ya mungkin orang Indonesia pun sekarang mungkin terbiasa sedikit demi sedikit yang bukan pecinta Korea pun jadi terbiasa melihat orang ngomong bahasa Korea, ngelihat kita kayak nggak manggil cinggu, oppa yang kayak gitu udah biasa. Terus ada drama Korea di TV pun juga udah biasa, dan mereka pun mungkin saling komunikasi sama teman-teman mereka tuh kayak oh ya sekarang udah zamannya Korea, jadi kalau misalnya ada apa-apa mereka butuh untuk komunikasi, untuk pemasaran ataupun apapun kayak udah pakai Korea aja karena sekarang lagi hype banget kan di Indonesia gitu. Jadi kesehariannya pun benar-benar berpengaruh sih kalau untuk drama Korea, mau K-pop, pokoknya hal-hal Korea itu relate banget sih. Oh iya Kak Adin, aku juga mau nanya nih, kapan pertama kali kayak Kak Adin tuh merasa budaya Korea tuh masuk ke Indonesia tuh langsung booming gitu? Kapan sih kira-kira? Sebenarnya waktu tahun berapa ya? Waktu aku masih zaman SD-an sih ya itu tuh. Mungkin kan aku kan K-popers dari tahun 2010-an kali kelas 4. Cuman benar-benar kelas itu kayaknya di tahun 2012 sih, 12 untuk aku. Karena waktu itu kan lagi ada konser SM Town di Indonesia tuh, SM Town keberapa ya aku lupa. Pokoknya tuh sampai ditayangin di salah satu stasiun televisi Indonesia aja ya si konser ini tuh. Nah setelah itu tuh kayak Indonesia tiba-tiba kayak buat banyak boy band, girl band gitu dari situ. Iya betul. Makanya sampai booming kan, sampai bahkan ada yang mungkin memancing perdebatan antara K-popers sama yang penyuka boy band Indonesia gitu kan, karena mungkin merasa ada kesamaan atau apa gitu. Cuman tiba-tiba Indonesia jadi situ kayak ada boy band asal Indonesia nih, ada girl band asal Indonesia nih gitu. Iya, tapi mungkin dulu belum se-open sekarang ya. Makanya dulu tuh sering justru adanya boyband Indonesia tuh bukan didukung, malah mungkin karena cara kayak opening, kayak komunikasi ke masyarakatnya kurang tepat kali ya mungkin saat itu, jadi nggak diterima lah. Iya, dan beda banget sih sama sekarang. Sekarang juga udah mulai lagi tuh kayak ada beberapa girl band yang baru debut di Indonesia. Iya, ada. Dan justru sekarang tuh malah didukung, Kak Adin, kayak Iya, ini nih asal Indonesia yang emang harus didukung gitu. Sebenarnya mungkin memang kelompok ini tuh harus punya daya tariknya sendiri sih, kayak vokalnya kuat atau apa kuat, pasti ya diterima kok. Dan mereka juga bisa membantah tuduhan-tuduhan bahwa ini tuh mereka tuh memplagiarisme suatu girl group atau boy group di Korea. Tapi mereka tuh gimana caranya punya ciri khas sendiri kan ya. Dan Kak Adin ya, setahu aku sih kayak demam Korean Hallyu ini tuh nggak cuman dirasakan sama kita nih sebagai K-popers, tapi ada juga beberapa orang yang emang menyenangi Korea, atau mungkin mereka pernah belajar di Korea atau tinggal di Korea, ataupun orang Korea yang pernah tinggal di Indonesia itu menjadi influencer Kak Adin. Nah influencernya ini mereka yang memperkenalkan budaya Korea Indonesia ataupun sebaliknya. Nah menurut kalian itu gimana sih? Menurut aku tuh sebenarnya bagus banget kan ya, karena
yang namanya memperkenalkan budaya itu nggak harus orang kita semua kan, baik orang luar pun yang emang cinta sama budaya kita pun mereka boleh memperkenalkan, boleh mempromosikan, mengkomunikasikan apa yang ada di Indonesia, karena yang namanya budaya itu wajib dilestarikan kan ya. Maka jadi menurut aku itu bagus banget, walaupun mereka juga memperkenalkan budaya mereka ke kita, tapi saat mereka juga memperkenalkan budaya kita ke mereka tuh itu sesuatu yang mungkin bisa diperkenalkan ke orang luar loh. Indonesia tuh kayak gini loh, Indonesia punya ini, punya itu kayak kita pun punya banyak daya tarik yang bisa dipelajari oleh orang luar sendiri gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang baik ya. Karena kan yang memperkenalkan juga influencer, otomatis pasti banyak orang yang tertarik gitu kan. Bahkan kan di Indonesia pun punya banyak tempat-tempat bersejarah yang mungkin tercatat kan ya di dunia tuh sebagai keajaiban dunia tuh, dan banyak banget kan artis-artis Korea, variety show kayak gitu tuh ke Indonesia mengunjungi gitu, kayak contohnya Candi Borobudur atau tempat-tempat trip gitu ya, Super Junior contohnya yang Super Junior, terus kayak Battle Trip Island juga pernah ke Yogyakarta gitu, terus kayak ke Bali, terus kayak yang di Yogyakarta tuh ada yang gua yang masuk kayak cahaya malaikat itu loh. Gua apa ya, aku lupa namanya, pokoknya situ. Pokoknya banyak banget pokoknya tempat-tempat Indonesia yang mulai orang Korea itu tertarik untuk mengunjungi. Jadi orang Korea itu sekarang nggak cuma taunya Jakarta sama Bali doang, tapi mulai ke Yogyakarta, mulai ke tempat-tempat yang lain juga gitu. Dan TV itu secara gak langsung memberikan komunikasi kepada orang Korea sendiri yang lihat kalau di Indonesia tuh ada tempat ini loh, ada tempat ini loh. Dan apalagi yang memperkenalkan itu kan artis idolanya mereka ya, pasti akan ada rasa ini udah kesana, ini tempat yang pernah dikunjungin sama idola aku gitu. Kita juga orang Indonesia yang nggak tahu pas nonton itu kayak ada ya di Indonesia ada. Ternyata nggak cuma di Korea doang yang tempat yang keren gitu. Keren tuh, kayak jadi pengen kesana loh aku jadi akhirnya gitu. Berarti Kak Adin bisa dibilang emang sekarang ini budaya Korea dan budaya Indonesia tuh udah mulai ini ya bersatu, bukan bersatu sih, kayak gimana ya, bersinambungan mungkin ya, bersinambungan gitu, saling menerima budaya gitu kan. Iya. Udah mulai banyak sih, mulai dari saling impor ekspor lah kita kayaknya gitu. Samyang ya itu itu salah satunya tuh yang bener-bener. Makanan-makanan yang ada di drama Korea tuh kayaknya pasti banyak banget diminati sama penonton-penontonnya gitu kan. Salah satunya tuh tteokbokki. Ramen, samyang gitu kan. Udon kayak gitu kan. Dari film Parasit juga itu yang orang makanan itu. Mungkin ya. Apalagi kan orang Korea tuh pecinta pedas ya. Indonesia juga rata-rata pecinta pedas, jadi kayak mungkin satu selera gitu. Oke nih, menurut Kak Adit seberapa besar sih pengaruh budaya Korea ini di Indonesia sekarang? Kalau menurut aku pengaruhnya gede banget ya. Apalagi kan yang namanya anak muda tuh cepat banget kan nangkap budaya-budaya dari luar gitu kan. Jadi pengaruhnya tuh gede banget sih dari untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari kayak bahasa, terus kayak makanan yang pengen dimakan tuh kayak jadi banyak yang coba-coba. Pengaruhnya benar-benar besar untuk kehidupan sehari-hari kita sih. Makanya mungkin orang Indonesia sekarang udah terbiasa dengan yang namanya budaya Korea masuk gitu ya, terlihat di mana-mana. Mungkin dari bisa ya kita sebut aja kayak dari drama, K-pop, bahkan kan tokoh-tokoh Korea pun sekarang udah banyak ya. Bahkan salah satu agensi besar Korea aja punya kantor di Indonesia kayak SM Entertainment kan gitu. Itu karena mungkin daya tarik Korea di Indonesia itu emang benar-benar besar gitu, sampai mereka pun mau bikin investasi di kita gitu, atau untuk ya mungkin pengen banyak mengenal lebih orang Indonesia gitu. Besar banget sih kalau menurut aku. Bahkan sampai sekarang kayaknya orang-orang ya udah deh, ini Korea ya, ini gitu. Ternyata memang udah besar banget ya Kak Adin. Dan gak bisa dipungkiri juga sekarang udah sadar nggak sadar udah mulai merambah ke kebiasaan kita sehari-hari. Oke Cinggu, sekian untuk episode K-Popcast yang ketiga bersama Kak Adin. Terima kasih banyak ya Kak Adin udah mau mampir di K-Popcast.
Semoga bermanfaat ya Cinggu informasinya. Terima kasih untuk Cinggu yang sudah menonton. Dan buat Cinggu semua, kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan tetap bahagia selalu. Dan berhubung sebentar lagi tahun baru nih, semoga selamat tahun baru. Iya, semoga di tahun depan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga impian-impian yang belum tercapai di tahun ini bakal terwujud di tahun depan. Amin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Cinggu, annyeong.